sini untuk mengikuti program pengembangan kompetensi guru PKG PJOK, tapi di dalamnya itu kita membentuk komunitas belajar. Jadi sebelum saya lanjut mungkin akan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah. Baik, shalom. Hati Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pagi ini kita boleh berkumpul tidak lama. Yang penting orang boleh berkumpul kemudian menerima sedikit materi dari Ibu Milan sebagai guru penggerak, yang nantinya juga ketika kita ikut guru penggerak ada hal-hal yang akan kita terima dari Bapak Ibu ketika Bapak Ibu juga sementara mempersiapkan untuk menuju seperti Ibu Milan, Pak Anto. Ibu mau supaya ke depan masih banyak lagi yang ikut guru penggerak, jangan cuma nusul itu ke PG, kemudian nusul itu guru penggerak, karena guru penggerak itu menentukan karir kita sekarang. Ya, apakah orang menjadi kepala sekolah, jadi pengawas, tapi paling kurang ada begitu banyak materi akan kita dapat di sana. Nah, ini adalah bagian daripada tanggung jawab sebagai seorang guru penggerak yang akan melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan-kegiatan DP nama saja guru penggerak. Jadi memang harus menggerakkan bukan cuma mengenai diri sendiri yang naik di pantai terus. Jadi mesti menggerakkan lagi, mesti tahu tuh perahu sejak jago begitu kepsek itu menggerakkan. Kalau cuma berjalan sendiri tidak mau jadi. Tapi kalau orang mampu menjadi guru penggerak, mampu menggerakkan komunitas kita, apakah di MGMP mata pelajaran tertentu atau komunitas kita semua guru, teman-teman guru yang ada di SMA Negeri 3 Manado, itu berarti sudah layak untuk dikatakan sebagai guru penggerak. Tapi kalau guru penggerak cuma pakai sendiri, dia mau jadi, dan dia itu bukan tujuan. Jadi guru penggerak tujuannya bisa menggerakkan, bisa berpengaruh pada teman-teman untuk menuju pada sesuatu yang baik sesuai dengan apa yang didapat lewat kegiatan atau dalam tahapan-tahapan seleksi lalu. Nah, pada kesempatan ini tentunya kita bersyukur dan berterima kasih bahwa ada teman kita Ibu Milan yang nantinya memprakarsai untuk teman-temannya di PJOK, bahkan pembentukan komunitas belajar yang ada di SMA Negeri 3. Memang setiap satuan pendidikan harus ada komunitas belajar. Apalagi kita yang sementara di PLM, jadi kita juga harus menciptakan itu supaya bagian daripada penilaian atasan untuk kegiatan-kegiatan kita apa yang kita lakukan. Paling kurang juga kita sudah dapat pengalaman, apalagi guru-guru olahraga, guru-guru yang masih baru, mana tuh yang Febri, Roy, tapi yang penting kita bisa belajar bersama, ada hal yang baru supaya satu hari ini kalau cuma 2 jam, tapi kita ada bertambah dengan pelajaran-pelajaran yang baik. Dan saya sebagai pimpinan sekolah tentunya sangat berharap bukan hanya Ibu Milan hari ini, besok ada Pak Anto, lusa dan seterusnya ada teman-teman guru yang lain. Jangan bilang kita sudah jauh, ini boleh. Apalagi sekolah kita sudah akan ada dalam pembelajaran juga untuk kelas 10-11 ya. 10-11 A, maka kita juga harus ada dalam kondisi atau dalam situasi bergerak terus, jangan jalan di tempat. Bergerak jalan di tempat tidak maju-maju sampai tujuan. Tapi kalau kita bergerak maju, maka biar pelan terus sampai di tujuan. Orang menyesuaikan kan cukup benar sama semua. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi yang penting kita maju saja. Ini saja, dan sebagai pimpinan sekolah saya menyambut baik apa yang diprakarsai oleh Ibu Milan dan teman-teman yang lain yang saling menunjang satu dengan yang lain. Tuhan memberkati
dan selamat kita akan mengikuti apa yang akan disampaikan oleh teman guru kita. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, rekan sejawat yang hadir dalam komunitas belajar ini adalah salah satu tugas saat saya sekarang sementara menjalankan program pendidikan profesi guru untuk PKG PJOK. Jadi kalau kita selesai, karena tinggal menghitung hari, mungkin minggu depan itu ada tugas terakhir tentang pembuatan aksi nyata di PMM. Jadi selain tugas yang RTL ini, ada juga untuk tugas pembuatan aksi nyata di PMM, itu harus diupload. Karena dari uploadnya aksi nyata itu nanti ada penilaian dari PMM pusat. Apakah komennya? Karena harus membuat aksi nyata itu memang benar-benar dari kita yang buat, tidak boleh ada bagian-bagian. Apalagi ini untuk materi ini saya rancang karena dari saya itu anggap ini hal yang baik untuk saya sampaikan di komunitas belajar di SMA Negeri 3 Manado. Ini ada rencana tindak lanjut. Kenapa saya ambil rencana tindak lanjut? Karena mengikuti dari LMS di PMM kita, di situ berbicara tentang rencana tindak lanjut. Jadi saya membentuk komunitas belajar. Nah di sini kemudian lanjut untuk slide kedua, judul program rencana tindak lanjut Sport Education Model SEM. Kenapa saya ambil Sport Education Model SEM? Nanti pasti Bapak Ibu akan tertarik isinya seperti apa model SEM ini. Karena model SEM ini bukan cuma untuk olahraga. Kalian baru berpikir nih, namanya sport untuk olahraga. Tapi dalamnya itu kita bilang unik. Jadi bukan cuma untuk olahraga. Sehingga saya mengembangkan untuk SEM ini bersama komunitas belajar sekolah. Nah, komunitas belajar sekolah yang sekarang saya ambil nama komunitasnya Bakasan. Jadi dalam Bakasan ini ada artinya. Karena ada yang suka makan bakasan untuk bikin dabu-dabu, ada yang nggak mau. Tapi setelah orang yang nggak mau ini mencobai untuk bakasan itu ternyata enak. Berarti di situ kita di saat kita mencoba untuk hal yang baru ternyata mudah. Berarti kita bisa. Contohnya di guru penggerak. Waktu mengikuti guru penggerak, orang bilang susah di soal. Tapi setelah kita menjalani, contohnya saya di olahraga, begitu padat aktivitas saya sebagai guru, sebagai atlet, bahkan sebagai wasit, ternyata saya bisa melewati proses itu. Jadi kita anggap di bakasan ini buat kita sangat penting. Jadi kenapa saya angkat untuk komunitas belajar SMA Negeri 3 itu saya beri nama Bakasan. Mungkin nanti kalau berikut bisa berubah namanya, dipersilakan karena itu hasil dari komunitas kita. Apakah boleh itu mengganti karena Bakasan selalu bagaimana? Jadi kita serahkan ke teman-teman. Tapi awalnya kita ambil Bakasan itu dengan arti yang dimaksudkan tadi. Kemudian berikut, sebelum saya masuk untuk SEM, ini ada pertanyaan romantik untuk Bapak Ibu guru. Pertama, pernahkah Bapak Ibu guru membayangkan siswa dalam suatu proses pembelajaran dapat memainkan berbagai peran? Jadi dalam pembelajaran Bapak Ibu di masing-masing mata pelajaran, adakah siswa yang memainkan berbagai peran? Pasti ada. Jadi contohnya kalau ada mata pelajaran seni, dia bisa drama, mungkin masuk seni, mungkin bisa berdrama, sesudah itu dia bisa bernyanyi, berarti bisa memainkan beberapa peran. Jadi itu yang dimaksud, berarti pernah. Kemudian kedua, apa pernah Bapak Ibu mendapatkan siswa suka bergerak dan suka menonton olahraga saja? Kalau dari saya itu sekarang juga saya dapatkan, karena ada siswa di kelas, dia rajin, contohnya rajin datang ke sekolah untuk olahraga, tapi pada saat untuk melaksanakan olahraga, dia nggak tahu kenapa malu ke teman-temannya atau bagaimana, tapi dia rajin bawa balik. Nah dari situ kita sebagai guru olahraga menjadi tertantang, kenapa anak ini tidak mau? Mungkin ada trauma dari SMP atau apa. Di situ kita harus masuk menanyakan apa yang terjadi. Berarti pernah ya, mungkin di Bapak Ibu guru juga, selain di mata pelajaran PJOK, mungkin di mata pelajaran contohnya matematika, mata pelajaran yang mereka anggap lebih berat, mungkin di saat itu kita nggak masuk, kita bolos satu hari, pasti ada, ya kan? Nah, ini kita lanjut. Nah, ini kita masuk. Apa itu SEM? Nah, SEM adalah pendekatan dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar olahraga lebih menyeluruh bagi siswa, dan dengan adanya pendekatan holistik atau menarik, serta membantu siswa menjadi kreatif, sehat jasmani dan rohani. Itu masuk dari SEM.
Kenapa saya ambil SEM seperti yang tadi sudah saya sebutkan, sport education model ini dia nanti di dalam itu akan menceritakan apa-apa yang memang yang harus kita lakukan di SEM ini. Jadi lanjut di pengertian umumnya. Nah, di sini Bapak Ibu, mengapa ini disebut SEM? Karena pentingnya berbagi peran dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan dan siswa dapat memainkan peran sebagai berikut. Pertama, bisa jadi pelatih, wasit, pemain, penonton, panitia, pencatat, supporter, penjual. Nah, sebelum saya lanjut dengan yang di bawah, saya menjelaskan. Jadi kita memberikan kesempatan kepada peserta didik agar supaya peserta didik ini mampu melakukan hal seperti yang dimaksud dalam SEM. Jadi kita sebagai guru itu hanya menjadi sebagai fasilitator atau cuma menyediakan fasilitas, kita menyediakan fasilitas, menyediakan tempat, tapi anak-anak ini yang melakukannya. Dari dia menjadi pelatih, itu yang dimaksud dia bisa berbagai peran. Jadi kita memberikan ruang kepada peserta didik agar supaya dia bisa berkolaborasi dengan teman sekelasnya. Contohnya dalam satu kelas itu kita buat beberapa kelompok. Di dalam situ dia bisa menunjuk siapa yang bisa jadi pelatih, bisa jadi wasit, pemain, penonton, panitia, pencatat, supporter. Jadi mereka yang menentukan, jadi mereka yang menyusun untuk membuat suatu rancangan pertandingan. Sekarang banyak sekali di YouTube, di Google untuk membuka rencana-rencana pembelajaran seperti SEM sekarang. Cuma mungkin ada anak-anak yang sekarang lebih dengan gadget permainan, mungkin buka pembelajaran nanti kalau disuruh oleh guru. Tapi pada saat kalau kita buka untuk semua guru-guru mata pelajaran yang lain, pasti bisa menemukan ini. Kemudian kenapa saya libatkan untuk komunitas belajar PJOK ini dengan komunitas belajar mata pelajaran yang lain? Karena di dalamnya, contohnya di seni budaya, kita pada saat melakukan pertandingan, contohnya pertandingan atau perlombaan senam, berarti situ kita akan melibatkan guru seni budaya, apa atau seni musik, apa yang akan mereka nilai di situ? Oh, dari musiknya akan diputar, berarti ada kolaborasi dengan guru mata pelajaran PJOK. Kemudian dari gayanya, berarti ada guru yang menari, dia bisa menilai tarian dari anak-anak ini seperti apa dalam komunitas ini. Kemudian pada saat mencatat, berarti kita berkolaborasi dengan guru-guru matematika. Berarti dia bisa mencatat hasilnya, karena itu masuk dalam hitungan. Berarti itu ada salah satu komunitas belajar yang kita gunakan pada saat pembelajaran. Kemudian supporter, kalau supporter kan bisa semua, dia tidak tergantung dengan cuma kelas ini. Jadi semua bisa bersupporter, walaupun contohnya kelas saya bermain, yang supporter pasti ada kelas-kelas yang luar dari kelas saya, itu namanya supporter. Kemudian penjual itu kenapa saya sebutkan penjual ada di situ, karena kita masuk dengan kalau di situ ekonomi. Kenapa yang kita akan jual di situ? Nah, dalam pembelajaran PJOK mereka bisa menyusun contohnya pelatih. Berarti pelatih itu dia DP kepala. Contohnya kalau kita masuk dalam suatu penjualan untuk UMKM SMA Negeri 3 di mata pelajaran prakarya. Nah, prakarya kemarin kita sudah melakukan prakarya. Kebanyakan situ mungkin ada anak-anak yang tinggal ambil makanan orang tua buat, lalu tinggal orang mau pamerkan. Nah, di sini kita membuat seperti kita membuat anak-anak di olahraga. Dari mau jadi pelatih siapa, mau jadi wasit siapa. Nah, di pembelajaran yang prakarya itu kita membuat anak-anak membuat sendiri hasil karya mereka. Jadi kita guru hanya memfasilitasi. Kita memfasilitasi contohnya ikan cakalang. Ini ikan cakalang mentah, ini bumbu-bumbunya. Silakan anak-anak ini memasak sendiri. Jadi apa yang akan mereka buat? Kemudian barang itu bisa dijual, berarti dia bisa berkolaborasi dengan guru ekonomi untuk berdagang untuk makanannya. Jadi ada tamu yang datang bisa kita menyampaikan menu makanan apa yang dijual oleh anak-anak ini. Jadi kita memberikan kesempatan kepada peserta didik kita agar supaya mereka bisa berkarya. Karena kalau kita semua yang turun tangan, pasti anak ini akan jadi manja. Karena kita tujuan ini nanti mereka akan ke dunia nyata. Jadi dunia nyata ini berarti bukan hanya di sekolah saja, tapi mereka bisa bawa keluar. Contohnya di UMKM tadi. Kan itu ada kolaborasi dengan olahraga. Karena tujuannya pasti akan sama, dia bisa jadi pemain. Pemain itu berarti artinya dia akan jadi yang pengolah masakan. Yang pelatih itu berarti jadi yang menanggung jawab itu. Kemudian kita sebagai guru menjadi fasilitator atau memfasilitasi apa yang anak-anak buat. Jadi makanya kenapa saya ambil SEM ini, karena setelah kita lihat-lihat ternyata ini yang paling penting untuk kita lakukan, karena bukan hanya di sekolah saja,
tapi anak-anak bisa melakukan di dunia nyata. Jadi selepas mereka lulus dari sekolah ini kan masih kita akan dengar nih, siswa ini ternyata sudah buka outlet rumah kopi contohnya. Kan orang bangga, dia dapat dari mana? Oh, waktu itu di sekolah ada komunitas belajar, ibu sosial belajar tentang bagaimana orang menjadi pengelola, bagaimana orang mau menyajikan kepada pelanggan. Kan di situ orang harus ajarkan anak-anak. Jadi kita sebagai guru merasa bangga bahwa anak-anak ternyata, karena lapangan pekerjaan ada kan cuma bilang, oh lapangan pekerjaan cuma kita tahu lulus jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter. Nah di situ kita akan merubah mindset dari anak-anak kita, karena dia minta jadi dokter, jadi perawat, dia nak pikir orang tua ini bekerja apa, kan sayang. Sampai orang tua mau jual sesuatu, padahal dia orang tuanya mampu. Jadi kita bisa merubah, karena untuk bekerja nggak selamanya jadi polisi, tentara, atau dokter, perawat. Kita bisa membuka pemikiran dari anak-anak. Jadi dengan adanya set ini, kita yakin dengan teman-teman guru yang nanti komunitas belajar bisa membagikan kepada anak-anak proses-prosesnya ini bagaimana. Jadi bisa kita lihat di sini. Kemudian dalam situasi ini siswa dapat mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga, juga siswa dapat berkolaborasi, bertanggung jawab secara individu atau kelompok. Jadi dalam komunitas belajar ini siswa pasti akan bertanggung jawab apa yang akan menjadi tanggung jawab mereka. Mereka membuat hal yang seperti disebutkan tadi. Oke, kita lanjut. Nanti kalau ada masukan, pertanyaan nanti selesai. Oke, ini ada latar belakang. Dari latar belakang ini, pendidikan jasmani merupakan komponen penting dari kurikulum sekolah yang tidak hanya berfokus pada pengembangan fisik siswa, tetapi juga dapat mengembangkan karakter, kerja sama tim, dan keterampilan sosial. Jadi kalau sosial berarti itu langsung sama tadi. Namun praktik pendidikan jasmani tradisional seringkali kurang mampu untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan berkelanjutan bagi siswa. SEM menekankan partisipasi aktif siswa dalam berbagai peran seperti pemain, pelatih, wasit, dan manajer, sehingga memungkinkan mereka untuk mengalami dinamika dan bertanggung jawab yang terkait dengan olahraga untuk memperkuat implementasi SEM. Diperlukan keterlibatan komunitas belajar di sekolah yang terdiri dari guru, siswa, dan orang tua. Nah ini kenapa disebut situ orang tua, karena nanti anak-anak ini akan kembali ke dunia nyata. Dunia nyata itu yang selepas nanti mereka dari sekolah. Yang itu harapan dari kita semua, pasti anak-anak akan sukses dalam usaha apapun. Baru tujuan program ini mengembangkan tanggung jawab dalam kelompok atau komunitas peserta didik untuk saling menghormati, bekerja sama, beretika baik, serta dapat mengimplementasikan kepada sesama teman, bahkan masyarakat. Nah itu seperti yang sudah saya contohkan tadi. Jadi tujuan programnya, jangan kita sudah kesana kemari untuk menjelaskan, kalau tujuan programnya belum begitu jelas. Jadi ini tujuan programnya agar supaya peserta didik memang benar-benar melakukan hal yang seperti kita maksud. Kemudian ini ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Peserta didik mampu melakukan kegiatan model SEM dalam pembelajaran, bahkan dalam merancang suatu pertandingan yang dimodifikasi, sehingga bisa menerapkan apa yang menjadi poin-poin penting saat menyiapkan suatu pertandingan dan bisa dipraktekkan di dunia nyata. Nah, di sini sorry karena di sini banyak berbicara tentang pertandingan, tapi karena di dalamnya itu ada komunitas belajar, jadi kita masuk pertandingan itu nanti kalau sebentar, kalau kita ada satu tahun dengan seni, tetap maksudnya ada satu tahunnya dengan pertandingan. Berarti anak-anak itu berkompetisi mana yang terbaik untuk mereka lakukan. Lalu peserta didik merasa senang dan bahagia saat melakukan SEM ini. Jadi yang kita harapkan saat peserta didik melakukan SEM ini pasti anak-anak senang. Jangan kita sudah memberikan kesempatan kepada mereka, kemudian mereka habis itu terbeban. Kenapa mereka bisa terbeban? Karena mungkin dari fasilitator atau fasilitas yang mereka miliki tidak sepenuhnya memang sesuai dengan apa yang mereka harapkan di kegiatan itu. Tapi kita kembali ke atas, pertandingan yang dimodifikasi. Jadi kita sebagai guru harus merancang atau memodifikasi. Contohnya kita akan melaksanakan pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola, contohnya ini di SMA Negeri 3 tidak ada lapangan sepak bola. Tapi di materi ini harus kita laksanakan sepak bola. Bagaimana cara kita untuk melakukan? Nah, mungkin kita mengcancel untuk mata pelajaran PJOK, sedangkan sekarang itu masih masuk dalam kurikulum untuk pembelajaran. Berarti kita sebagai guru, bagaimana kita merancang? Kemudian dalam mata pelajaran lain juga
Contohnya di lab ternyata ada masalah begini. Bagaimana cara orang membagi? Berarti orang panggil tuh anak-anak silakan buka di handphone masing-masing. Sir atau mem sudah mengirimkan link. Karena di lab itu sementara digunakan atau apa, silakan buka. Berarti kan tujuan pembelajaran kita jelas. Jadi biar anak-anak ini terganggu karena kita yang tidak memikirkan solusinya, malah anak-anak yang jadi bingung kita mau kemana. Jadi walaupun alat itu tidak ada, kita yang harus lebih dulu berkolaborasi atau kita lebih dulu bermodifikasi apa yang sebenarnya kita lakukan. Kalau anak-anak menunggu di kelas sampai panas, biar anak-anak itu nyaman, kita sebagai guru juga nyaman. Apa yang kita pilih? Oh, belajar kebetulan di taman. Pasti anak-anak lebih enak karena mereka bisa mungkin pemikiran mereka bisa lebih luas karena dengan udara yang ada. Jadi seperti itu. Jadi itu yang disebut kita mampu bermodifikasi. Nah, di sini lanjut. Pernyataan tentang kapasitas sumber daya yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pasti saat menjalankan program ini melibatkan aset yang ada di sekolah seperti aset manusia. Nah, di aset manusia itu ada kepala sekolah, ada guru, staf pegawai, peserta didik, orang tua, bahkan ketua komite sekolah. Jadi semua itu adalah aset manusia. Jadi aset manusia itu bisa kita gunakan pada saat kita melaksanakan SEM. Jadi jangan saat kita melaksanakan SEM, kemudian kita tidak menggunakan aset manusia. Berarti di dalam situ tidak ada orang, cuma barang yang kita siapkan. Jadi dalam aset manusia itu kan di kita itu ada 7 aset. 7 aset yang ada, tapi kita bisa menyesuaikan. Dalam 7 aset itu, aset mana yang akan kita gunakan? Contohnya di sini paling banyak berperan berarti aset manusia. Nah, berarti kita menggunakan aset manusia yang ada. Kemudian serta aset sarana dan prasarana. Kenapa kita pentingnya menggunakan aset sarana prasarana? Karena tujuan apa yang akan kita lakukan berarti sarana prasarana itu yang siap. Nah, semua aset sama 77 kan bisa berbeda untuk porsi-porsinya. Jadi itu sangat penting juga aset manusia dan sarana prasarana. Karena itu salah satu penunjang untuk kita melaksanakan komunitas belajar kita. Contohnya ini, saat saya mau tampil ini, koordinasi dengan ibu kepala sekolah untuk meminjam menggunakan LCD. Berarti kita sudah menggunakan sarana prasarana, aset yang ada di sekolah. Saya yakin aset yang ada di sekolah SMA Negeri 3 ini sangat banyak. Cuma kembali kepada guru kita, apakah guru kita ini memanfaatkan aset yang ada. Contohnya aset di lapangan itu. Nah, bukan cuma untuk olahraga. Buktinya kemarin kita bisa menggunakan itu jadi aula untuk acara. Berarti kan sudah menjadi serbaguna. Itu aset-aset yang ada di sekolah. Jadi kita jangan ada guru malah tahu aset-aset yang ada di sekolah, sehingga setelah membuat sesuatu malah langsung bilang, lu nyata ada di barang-barang ini. Saya tunjuk, ada di sana. Aduh iya kan, karena apa? Tidak mengetahui aset-aset yang ada di sini. Jadi paling utama untuk pelaksanaannya kita untuk asetnya. Kemudian ini hampir selesai, ada rencana evaluasi. Dari dalam komunitas belajar kita tetap harus ada evaluasi. Di sini evaluasi mengumpulkan informasi kepada KBS dari komunitas belajar kita semua agar supaya dapat berkolaborasi dan saling berbagi praktik baik yang sudah dilakukan ataupun masih ada yang belum melakukan karena masih bingung dengan susunannya. Bisa kita diskusikan bersama, bahkan kita juga bisa mencari solusi lewat Google atau YouTube sehingga lebih menambah wawasan baik kepada guru bahkan siswa. Itu yang maksud saya tadi. Jadi bukan cuma apa yang kita ingat itu yang kita tulis. Itu berarti cuma wawasan kita sendiri aja. Tapi kalau kita menambah wawasan, kita buka YouTube. Sekarang kan banyak, di situ sudah banyak contoh-contoh kita tambah buka. Oh ternyata kalau kita bikin suatu pertandingan, suatu perlombaan senam, kita mau bikin ini, bagaimana kan kita merancang? Mungkin ada dari proposalnya. Kita buka YouTube pasti di situ sudah ada contoh proposal dari untuk senam, dia keluar semua. Nah di situ bisa melibatkan senam boleh pakai sama. Oh kita pakai guru olahraga bantu baju. Berarti itu sudah kolaborasi dengan komunitas belajar. Begitu juga mata pelajaran yang lain. Kita bisa menggunakan apa yang paling kita gunakan untuk kita membuat suatu kegiatan atau suatu program kita terapkan. Jadi contoh ini kan program yang tadi sudah saya tampilkan. Guru-guru apa yang terlibat? Ya kita situ boleh tulis. Oh berarti kita mau pakai guru ekonomi, guru seni budaya, karena sesuai dengan program yang disusut ini. Jadi nggak semua juga mata pelajaran, karena kita melihat juga dalam melaksanakan
komunitas belajar apa, mata pelajaran apa yang ada satu pautnya dari gitu. Oh, matematika karena ada hitungan. Oh, karena situs Banten ada DP musik untuk ballet dance, berarti ada juga seni. Kemudian nanti orang ada perdagangan di muka, ada UMKM, berarti ada ekonomi karena ada jual beli. Jadi itu sudah masuk dalam satu komunitas, karena biasanya orang sudah dibuat seperti itu, tapi orang tidak sadar bahwa itu komunitas belajar. Karena kan ada orang masih berpikir komunitas belajar itu yang bagaimana. Padahal orang bercerita, saya bercerita di Usel Fika, itu bicara tentang mata pelajaran, berarti ada saling tukar pikiran untuk komunitas belajar, karena mata pelajaran yang berbeda. Begitu juga saya sekarang hadir di sini bukan berarti menyuruh. Jadi kan saya sementara belajar dan saya juga membagikan lagi baik yang sementara saya dapatkan sekarang. Walaupun memang masih ada masukan, itu dengan segera hati saya menerima karena memang lebih bagus ada perubahan, ada masukan dari Bapak Ibu. Kemudian kemungkinan tantangan yang ada, kita yakin pasti ada tantangan. Kenapa kita memberikan ini? Kemungkinan tantangan dari yaitu dengan tidak sukanya program SEM ini. Pasti ada pro dan kontra. Itu di mana-mana pasti ada. Kita bisa mencari solusi bersama dengan KBS yang ada agar supaya program ini bisa berjalan. Kita bisa berkolaborasi, bertukar pikiran, memberikan pelatih baik yang sudah dilakukan supaya komunitas kita terus mendapatkan masukan baik dan pembelajaran di sekolah bisa lebih berwarna sehingga siswa belajar menyenangkan. Nah, itu pasti kemungkinan. Jadi kemungkinan tantangan yang kita hadapi, kemungkinan tantangan yang kita hadapi itu contohnya, kita masih belum terlalu jadi kita bagi-bagi. Jadi dalam komunitas itu kesempatan kita mau baku marah, mau baku ame, karena itu sedangkan satu organisasi saja, satu rumah dan organisasi ada tuh DP baku marah. Apalagi orang ini dalam mata pelajaran berbeda-beda, pasti maunya olahraga seperti ini, Jepang seperti ini, matematika, fisika dan seni budaya dan lainnya. Pasti di situ kalau kita mau ame silakan, karena itu untuk menciptakan satu pembelajaran yang nyaman untuk peserta didik kita. Jadi kalaupun cuma bilang ya cuma begini, tapi kalau kita tidak mampu untuk menyampaikan kepada sesama teman yang mata pelajaran yang berbeda, itu sama dengan bohong kita bilang, karena dia cuma memendam sendiri tanpa mau kasih tahu apa yang menjadi kegelisahan dari teman tersebut pada saat mengikuti bersama-sama dalam komunitas belajar. Jadi begitu. Jadi dari teman-teman guru juga bisa membuat komunitas belajar yang lain, karena ini untuk Bakasan nanti kita akan upload di PPM. Karena SMA Negeri 3 nanti sudah ada komunitas belajar Bakasan. Jadi hal-hal apa yang kita buat di situ kita akan upload di PPM. Jadi itu bukan cuma dilihat di sekolah kita saja, bahkan di semua bisa melihat. Jadi mereka bisa melihat praktik baik apa yang kita lakukan di SMA Negeri 3. Walaupun belum begitu sempurna apa yang kita buat, tapi setidaknya saat kita merancang sesuatu yang mungkin dari kita mengharapkan itu berkembang, pasti itu kita akan jadi. Jadi orang lain itu bisa melihat PMM kita. Dan ini nanti kita akan upload juga di LMS, di PMM. Karena ini selain saya melengkapi tugas, tapi intinya saya bisa membagi, karena dari absen yang sudah dijalankan tadi itu akan nanti dikirim, begitu juga rekaman videonya itu harus ada. Karena yang realnya itu rekaman videonya, bukan cuma tampil sebatang slide ini. Jadi ini cuma backgroundnya, yang intinya saya membagikan materi ini di komunitas belajar. Jadi bukan cuma sekedar tugas, walaupun ini tugas belum diperiksa, tapi setidaknya saya sudah berusaha membuat ini karena mengacu dengan tugas dengan apa yang ada di LMS. Karena memang harus membuat satu komunitas belajar. Oke, dengan berakhirnya materi yang saya tampilkan tadi tentang komunitas belajar yang ada di sekolah, model pembelajaran SEM, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan meluangkan waktu untuk bersama-sama di ruangan ini. Sekian. Kalau ada sesuatu, kalau ada masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu guru, senior-seniorku yang paling banyak yang hadir, karena kita lebih ini sih yang muda-muda, karena kalau senior ini sama yang tadi kita bermaksud menjadi fasilitator. Jadi senior-senior yang ada ini menjadi fasilitator. Jadi yang bekerja kita yang muda-muda. Jadi senior ini menjadi fasilitator, nanti kita yang muda-muda ini memfasilitasi. Jadi senior menyampaikan ini segala macam. Jadi yang muda itu yang memfasilitasi apa yang profesi membuat. Karena nanti
sampai senior-senior di pensiun, kalau orang ada generasi, berarti kita kembali ke alam. Jadi mudah-mudahan berikut dengan pertemuan ini nanti kita akan menjadi bahan evaluasi. Walaupun nanti ada dari komunitas yang lain dari mata pelajaran yang bisa membuat komunitas, orang akan hadir sama-sama, kita berkolaborasi. Komunitas apa lagi akan kita ciptakan, bisa kita sama-sama seperti ini. Jadi marilah kita membuka diri kita lebih berkreativitas, karena zaman sekarang contohnya kalau handphone, sudah bilang handphone mahal karena jadi suatu kebutuhan. Karena dari handphone itu saja kita cuma duduk-duduk begini, ada orang bilang ini namanya handphone terus. Orang tahu berapa baca? Karena kita kebanyakan sekarang dari orang WA, sudah boleh membaca kalau sama dengan tutup buku. Tapi bukan karena itu, karena kita sudah terjun di dunia ini, berarti kita harus mengikuti. Karena sebentar lagi untuk PKG PJOK hampir selesai. Kalau kita dinyatakan lulus, nanti menjadi fasilitator PJOK di Sulawesi Utara. Jadi nanti bulan Oktober, November, Desember, kalau pengumuman sudah keluar, nanti langsung menjadi fasilitator PJOK. Langsung ada pesertanya, sudah ada, tinggal fasilitatornya belum ada. Jadi untuk Manado karena ada 3 orang, jadi yang sudah terkumpul 45 orang, cadangan 9. Jadi kalau di sini ada mendaftar. Ada. Jadi di sini ada yang mendaftar untuk PKG PJOK. Nanti di Kota Manado itu nanti mau terbagi fasilnya siapa. Jadi saya itu nanti setelah saya lulus, saya harus melaksanakan tugas sebagai fasilitator Kota Manado. Jadi terima kasih atas kehadiran dari Ibu Kepala Sekolah juga yang sudah memfasilitasi untuk menyampaikan komunitas belajar pada pagi ini. Ada apa sih? Ini tadinya kita tahu itu dia cuma nama orang. Oh, iya itu cuma singkatan belum bilang saya, makanya nanti di tengah kita ringkas karena di atas ada sport education model. Jadi modelnya cuma seperti ini, tapi isinya makanya saya bilang tadi, isinya itu emas. DP dalam itu cuma bilang model ya kalau olahraga, tapi dalamnya ternyata berarti kita bisa berjual beli dengan olahraga ini, melewati olahraga dengan berkolaborasi bersama komunitas lain. Oke baik, masih ada. Ini sih kebanyakan orang bertanya apa langsung praktik baik. Ternyata betul sama penjelasan tadi, oh seperti itu yang disebut praktik baik. Ya, jadi praktik baik itu kalau contohnya kita mengikuti suatu pelatihan. Setelah kita keluar dari pelatihan itu, apa yang kita dapat itu kita langsung sampaikan ke teman-teman guru. Itu yang dimaksud dengan praktik baik. Jadi kita bersyukur juga di Indonesia ya, bukan cuma di Sulawesi Utara, yang masuk dalam PKG PJOK ini baru 2 mata pelajaran. Yang dari kementerian baru PJOK dan bahasa Inggris. Jadi yang masuk fasilitator itu baru PJOK dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu baru kan Bu. Makanya kemarin kita sempat bagikan karena bahasa Inggris itu masih ada kasih penguatan dan akhirnya lolos. Tadi kita mengikuti penyampaian dari Kepala BGP, bersyukur karena sudah tambahan 1 untuk PKG PJOK, PKG khususnya bahasa Inggris. Jadi di Indonesia ini baru 2. Baru PJOK dan bahasa Inggris. Untuk mata pelajaran lain mungkin masih menunggu ataupun karena PJOK untuk fasilitator ini angkatan saya angkatan terakhir. Jadi tidak ada lagi angkatan yang selanjutnya. Untuk informasi yang ada sekarang. Oke. Mewakili Ibu Kepala Sekolah mungkin sudah ada. Mewakili Ibu Kepala Sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran penuh dari Bapak Ibu guru, terutama senior-senior. Lebih menambah motivasi masa senior ada dan junior bisa berkembang. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selesai cerita.